Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas serba-serbi tentang tabulam pot atau tanaman buah dalam pot. Sebenarnya pembahasan tentang tabulam pot ini saya ingin menjelaskan dari dasar sekali. Ini mungkin sudah agak terlambat ya, tapi saya pikir lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karena sebenarnya kita sudah membuatkan video-video bagaimana cara menanam tabulam pot macam-macam ya. Ada mangga, ada anggur, ada kelengkeng, ada jambu, jambu madu, jambu kristal dan segala macam itu ya. Ada nanti link videonya saya sertakan di bawah, tetapi saya ingin menjelaskan dari awal tentang tabulam pot ini. Karena mungkin sebagian dari kita ada yang masih belum familiar tentang apa sih tabulam pot itu, kemudian apa manfaat dan keunggulan menanam tanaman buah di dalam tabulam pot ini, dan apa kelemahannya, dan hal-hal yang mungkin penting nanti akan kita bahas, yaitu bagaimana cara memilih bibit agar jangan sampai gagal, karena bibit ini penting sekali sahabat. Mau perawatannya bagus bagaimanapun, kalau kita memilih bibitnya salah, itu akan ya salah. Kemudian mungkin topik yang juga penting, tetapi saya sudah buatkan videonya, yaitu bagaimana cara membuat media tanam agar tanaman yang kita tanam nanti ini bagus. Ya, sahabat, saksikan video ini sampai selesai, semoga nanti bermanfaat ya. Tabulam pot itu merupakan singkatan dari tanaman buah dalam pot. Ya sebenarnya nggak mesti harus dalam pot sih sahabat. Kita juga bisa menanam di planter bag, ya contohnya seperti ini planter bag, ataupun di polybag seperti ini. Dan potnya sendiri ada macam-macam. Bisa pot yang dari bahan plastik seperti ini, ataupun dari bahan tanah liat, ataupun dari kayu atau bambu yang kita anyam, ataupun dari pot semen yang kita buat sendiri. Macam-macam. Tetapi intinya tabulam pot itu merupakan tanaman yang kita tanam di dalam pot atau sejenisnya, dan dia berbuah. Kalau dia tidak berbuah, maka namanya bukan tabulam pot. Jadi ini merupakan syarat utama, tanamannya harus berbuah. Karena itu nanti juga saya akan perkenalkan beberapa jenis tanaman yang gampang berbuah dan yang susah berbuah. Sahabat harus tahu, jangan nanti kita menanam harapannya nanti berbuah, ternyata nggak mau berbuah. Karena kita tidak tahu karakter tanamannya itu ternyata tidak mau berbuah. Nah, poin yang kedua yang ingin saya jelaskan tentang tabulam pot ini, apa sih kelebihan dan apa kelemahan dari tabulam pot ini? Nah, saya sudah merangkum setidaknya mungkin ada sekitar 10 kelebihan kenapa kita menanam tabulam pot ini. Apa keuntungan dan keunggulannya? Simak ya. Yang pertama adalah kita dapat memaksimalkan lahan sempit, ya, lahan sempit yang mungkin saja tidak terpakai, misalnya sudut-sudut rumah atau seperti ini, rak-rak yang biasanya bisa saja kosong, ini kita bisa tanami tabulam pot ya, dalam polybag ukuran sedang seperti ini kita bisa menanam jeruk, menanam buah apa saja yang nanti bisa berbuah. Jadi yang pertama kita bisa memanfaatkan lahan sempit yang mungkin saja tidak terpakai. Keunggulan yang kedua, perawatannya ini lebih gampang sahabat, karena ini ditanam di dalam pot dan media tanamnya terbatas, maka unsur haranya juga bisa dimanfaatkan secara efisien dan maksimal oleh tanaman ini. Jadi ini perawatannya sebenarnya lebih gampang kalau dibandingkan kalau kita menanam di lahan ya sahabat ya. Ini keunggulan tabulam pot yang kedua. Keunggulan yang ketiga adalah kita bisa mengurangi atau menghemat penggunaan pupuk sahabat. Karena kan seperti saya katakan, dia ini kan semua unsur hara itu terserap oleh tanaman dan nggak kemana-mana karena dia dalam wadah tertentu. Karena itu penggunaan pupuknya biasanya lebih hemat dan efisien. Keunggulan yang keempat, sistem drainasenya ini lebih mudah untuk kita kendalikan. Cara membuat drainasenya supaya lebih bagus ya, kalau tanaman buah di dalam pot ini, kita tinggal meletakkan pecahan batu bata ataupun pecahan genting ya, atau juga bisa pecahan styrofoam di dasar pot ataupun di dasar planter bag tempat kita menanam. Nah ini kan gampang sebenarnya, berbeda dengan kalau kita menanam di lahan. Kalau membuat drainasenya baik, kita kadang-kadang harus membuat parit, itu biaya lagi, tenaga lagi, dan itu kan lebih repot. Jadi keunggulan yang keempat adalah membuat sistem drainase pada tabulam pot ini lebih simpel dan lebih mudah. Manfaat atau keunggulan yang kelima, nah ini yang paling saya suka adalah dia bisa dipindah-pindahkan tanpa berisiko tanamannya mati. Sahabat, kalau kita misalnya punya tanaman nih, udah nggak suka nih misalnya posisinya di sini, kita bisa pindahkan ke depan, bisa pindahkan ke sudut yang lain, atau kalau misalnya kita pindah rumah, kita bisa pindahkan. Itu kalau tabulam pot. Bayangkan kalau kita bisa misalnya menanam mangga atau jeruk inilah di lahan. Kalau misalnya kita tanam di lahan, kalau kita mau pindahkan, tentu akan kita bongkar dan kemungkinan matinya besar. Jadi keunggulan yang kelima adalah gampang dipindahkan dan mobile dia, sahabat. Manfaat yang keenam, nah ini merupakan manfaat juga yang favorit bagi saya. Karena manfaat yang keenam ini adalah hasil buahnya ini bisa kita konsumsi sebagai sumber vitamin dan mineral dan gizi di keluarga, sahabat. Misalnya ini, jeruk kesturi ini, apalagi kalau bulan puasa seperti ini ya. Ini bisa kita buat es kelapa muda dicampur es, dicampur ini, kasih gula sedikit, aduh ya Allah. Enak sekali dan seger sekali, sahabat pasti tahu rasanya ya, wangi dan seger. Nah itu salah satu manfaat dari tabulam pot ini, hasilnya bisa menjadi sumber tambahan vitamin dan nutrisi bagi kita yang ada di rumah. Manfaat yang ketujuh adalah menjadi sumber pendapatan tambahan bagi keluarga.
Kalau tadi hasilnya misalnya bisa seperti tadi poin sebelumnya, bisa kita manfaatkan sebagai sumber gizi dan tambahan vitamin dan mineral anggota keluarga. Tetapi kalau hasilnya melimpah dan banyak, bayangkan saja kalau kita misalnya punya 10 pohon ya seperti ini, yang kita tanam di polybag, ini kan pasti nggak mungkin habis untuk kita makan sendiri. Ini kan bisa dijual sahabat ya. Sahabat bisa bayangkan nanti hasilnya, ya mudah-mudahan walaupun nggak misalnya banyak sekali, tapi mudah-mudahan bisa untuk menambah pendapatan di keluarga ya sahabat ya. Ini adalah manfaat yang ketujuh, menjadi tambahan sumber pendapatan. Keunggulan yang kedelapan, dengan menanam sistem tabulam pot, otomatis tanaman itu akan berbuah lebih cepat, jadi panennya lebih cepat dibandingkan kalau kita tanam di lahan. Biasanya tanaman buah itu akan berbuahnya lebih lama sahabat. Manfaat yang kesembilan, yang mungkin kadang-kadang nggak disadari oleh orang ya, kalau kita menanam tanaman di lahan itu, akarnya itu sahabat, kalau nanti tanamannya semakin besar, itu bisa merusak ubin, semen lantai ya, keramik itu bisa rusak loh sahabat, bangunan bisa rusak. Tetapi kalau kita menanam di tabulam pot seperti ini aman, akarnya nggak akan merusak bangunan di sekitarnya. Dan manfaat yang ke-10, dan ini yang paling penting kalau menurut saya, kenapa saya menanam tabulam pot ini? Karena ini memberi kesan yang cantik dan indah di halaman dan teras rumah kita sahabat. Jadi bukan hanya sekedar tanaman hias ya, bunga atau tanaman hias daun, kalau itu memang oke, cantik. Tetapi kalau ini selain dia cantik, dia juga bermanfaat. Jadi manfaat yang ke-10 ini yang nggak bisa kita nafikan adalah dia bisa memberi kesan yang indah dan estetik pada teras atau halaman rumah. Ini adalah 10 keunggulan menanam tanaman buah di dalam pot. Nah, bukan hanya keunggulan sebenarnya, karena setiap hal di dunia ini kan pasti ada keunggulan, ada kelemahan. Kita akan ketahui kira-kira apa kelemahan menanam tanaman buah di dalam pot ini. Ya, jangan tutup dulu, saya akan ceritakan ada sekitar 3 atau 4 kelemahannya. Yang pertama adalah, meskipun banyak sekali jenis tanaman buah yang bisa menghasilkan kalau kita tanam di pot, tetapi memang tidak semua sahabat. Karena itu nanti di bagian akhir saya akan menceritakan beberapa karakter tanaman buah yang gampang berbuah seperti ini, ataupun jenis tanaman buah yang susah berbuahnya. Sahabat harus menonton ya, karena ini penting agar jangan salah tanam. Nanti ditanam berharapnya berbuah ternyata enggak. Nah, jadi tidak semua jenis tanaman bisa berbuah kalau kita tanam di pot ya sahabat ya. Ini adalah kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua adalah produksi buah yang diproduksi oleh tanaman buah yang ada di dalam pot ini biasanya tidak sebanyak tanaman yang kita tanam di lahan. Ya, otomatis biasanya buahnya nggak terlalu banyak sekali lah, walaupun lebat seperti ini. Tetapi kalau misalnya kita menanam di lahan, ini akan jauh lebih lebat sebenarnya sahabat ya. Jadi ini adalah kelemahan atau kekalahan tabulam pot dibanding tanaman yang di lahan. Sedangkan yang ketiga adalah, tanaman yang kita tanam di tabulam pot ini mempunyai keterbatasan dalam sistem perakaran. Jadi seperti ini kan, dia hanya tumbuh di dalam wadah tertentu ini aja, dia nggak bisa menyebar. Nah, biasanya kalau tanaman-tanaman yang perakarannya ini terbatas, otomatis umurnya biasanya tidak sepanjang tanaman yang kita tanam di lahan. Ini adalah kelemahan yang ketiga. Sedangkan kelemahan yang keempat adalah, karena dia media tanamnya terbatas, ya otomatis cara kita memberi pemupukan itu harus lebih sering ya sahabat ya. Karena kan dia nutrisinya ini terbatas hanya di sini-sini saja. Jadi biasanya pemberian pupuk dan perawatannya itu harus lebih telaten, harus lebih rajin ya, dibandingkan kalau yang di lahan. Kalau di lahan kita bisa memupuk 2 atau 3 bulan sekali, mungkin kalau di pot seperti ini kita bisa memupuk 2 atau 3 minggu sekali. Ini adalah 4 kelemahan yang bisa kita dapatkan pada tanaman yang kita tanam pada pot. Nah, pada bagian akhir saya akan menjelaskan karakteristik tanaman yang gampang ditanam dan berbuah di dalam pot. Ini penting, jadi harus ditonton ya. Ciri-ciri tanaman yang gampang berbuah kalau kita tanam di dalam pot ini adalah, salah satunya adalah dia jenis tanaman perdu. Kemudian yang kedua, merupakan jenis tanaman yang berbuah, buahnya kecil sahabat. Kemudian yang ketiga, merupakan jenis tanaman yang biasanya kalau berbuah dia itu di ranting sahabat. Ya, di ujung-ujung dan di rantingnya. Dan yang keempat adalah jenis tanamannya itu berbuah, yang jenis berbuah tanamannya itu berbuah sepanjang tahun, bukan yang musiman. Ini biasanya lebih gampang untuk berbuah di dalam pot. Dan yang kelima, jenis tanaman yang pertumbuhannya itu cepat, ya bukan jenis tanaman yang pertumbuhannya lambat. Ini merupakan jenis tanaman yang biasanya kalau kita tanam di pot itu gampang berbuah. Sedangkan kalau tanaman-tanaman yang susah kita buahkan di dalam pot itu kebalikannya biasanya. Yang pertama adalah tanaman yang biasanya pertumbuhannya lambat sahabat. Ya misalnya durian, manggis itu kan susah memang. Di tanah aja dia lama tumbuhnya. Kemudian yang kedua adalah jenis tanaman yang berbuah, kalau dia berbuah itu di dahannya, bukan di ujung-ujung batang ya. Di dahan itu misalnya seperti nangka, seperti durian, itu dia di dahan ya sahabat ya, bukan di ranting atau di ujung tanamannya. Kemudian ciri-ciri yang lain, jenis tanaman yang memang berukuran besar ya. Kalau jenis-jenis tanaman yang berukuran besar misalnya kayak kelapa, tanaman mangga juga sebenarnya termasuk sih. Durian dan yang lain-lain itu memang relatif lebih susah untuk dibuahkan di tabulam pot. Meskipun ada tekniknya nanti kalau kita mau untuk memaksa tanaman berbuah.
Dan ciri-ciri yang terakhir adalah tanaman yang berbuah tapi buahnya besar. Ini rata-rata memang agak sulit untuk berbuah. Nah, langsung saja saya akan contohkan. Saya bagi ada sekitar 4 kategori tanaman ya untuk kita tanam di tabulon pot berdasarkan tingkat kesulitannya untuk berbuah. Yang pertama, golongan yang sangat mudah berbuah. Nah, ini saya rekomendasikan kepada para sahabat yang misalnya baru pertama sekali belajar menanam ya. Yang pertama itu yang paling gampang itu biasanya kedondong. Kemudian jenis jeruk-jeruk kecil seperti ini ya, kasturi ya, jeruk-jeruk yang kecil lah, jeruk nipis juga termasuk ya. Kemudian jambu biji juga itu termasuk sahabat, termasuk jambu kristal itu juga merupakan jenis tanaman tabulon pot yang gampang berbuah. Terus jenis yang selanjutnya adalah belimbing sahabat. Belimbing ini juga sangat gampang berbuah dan sepanjang tahun berbuahnya. Dan yang terakhir adalah buah arbe. Buah arbe itu seperti ini sahabat ya. Ini merupakan juga salah satu jenis tanaman yang kalau kita tanam di ditanam di dalam pot dia gampang sekali berbuah. Ini adalah golongan pertama yang sangat mudah berbuah. Sedangkan golongan yang kedua adalah golongan yang sedang ya, agak mudah tetapi agak sulit juga. Yang pertama adalah tanaman melon sahabat. Kemudian yang kedua adalah semangka. Sahabat, saya sudah membuatkan bagaimana cara menanam semangka di polybag ya, dan berhasil dari biji itu. Kita beli semangka di pasar, kita makan bijinya, kita tanam, dan sudah ada videonya ada di sini. Saya sertakan di deskripsi, nanti harus menonton. Nah, ini merupakan tanaman yang sedang lah kategorinya. Enggak mudah sekali, tetapi yang enggak sulit. Kemudian jenis yang lain adalah anggur, kemudian nenas, kemudian jambu air sahabat, sawo, mangga, buah melinjo, buah buni, dan buah lobi-lobi. Kalau sahabat yang nggak tahu buah buni dan buah lobi-lobi, ini saya sertakan gambarnya sahabat ya. Ini merupakan jenis-jenis tanaman yang termasuk dalam kategori sedang ya. Nah, kita akan masuk kategori selanjutnya, itu kategori yang lumayan sulit. Oh ya, sebelum saya lupa sahabat, ada 2 lagi sebenarnya yang masuk kategori sedang tadi, yang lumayan gampang dibuahkan. Tadi saya lupa, sebelum saya lanjut ke kategori yang sulit dibuahkan ya. Yang sedang itu ada apel putsa dan buah naga. Kedua jenis tabulon pot ini, baik apel putsa maupun buah naga, saya sudah buatkan videonya. Sahabat harus menonton videonya, ada di deskripsi. Nah, kita masuk ke kategori yang sulit sahabat ya. Yang pertama yang sulit itu adalah sirsak sahabat. Sirsak ini bukan nggak bisa, tetapi memang agak sulit dan butuh media tanam yang agak lebih besar. Karena itu kalau ingin membuahkan sirsak di dalam pot, jadi harus potnya harus besar. Kalau sahabat ingin tahu bagaimana cara menanam sirsak sampai berbuah di pot, silakan komentar di kolom komentar ya. Kemudian jenis yang kedua adalah rambutan. Sahabat, Binjai, tempat saya tinggal ini terkenal sekali dengan rambutannya. Dan saya sudah pernah bisa dikatakan berkeliling Indonesia itu hampir separuh sudah saya jelajahi. Dan saya memang hobinya mencicipi aneka buah yang ada di sekitar daerah tempat saya berkunjung itu. Dan saya bisa katakan rambutan Binjai ini salah satu rambutan yang paling enak ya, belum ada tandingannya. Nanti saya akan buatkan video bagaimana cara menanamnya dari awal sampai akhir sebagai wujud kontribusi saya, cinta saya terhadap Binjai, kota kelahiran saya ya. Nanti saksikan videonya, kalau misalnya belum ada, ingatkan saya lagi ya, nanti saya akan buatkan karena saya memang sudah niat untuk membuatnya, rambutan. Tapi ini memang termasuk golongan yang sulit untuk berbuah walaupun gampang, walaupun bisa sebenarnya. Nah, ini merupakan golongan yang sulit berbuah. Nah, jenis tabulon pot berikutnya yang juga termasuk sulit berbuah adalah kelengkeng sahabat. Nah, sahabat, saya sudah ada videonya, silahkan lihat di video yang ini ya. Ini lengkap sekali bagaimana kita menanam dari awal sampai bisa panen ya. Nanti saya sertakan di deskripsi. Walaupun dia sulit untuk berbuah, tetapi ada caranya. Kalau sahabat yang selalu bertanya itu, kelengkengnya kok nggak mau berbuah, udah dipupuk segala macam. Beberapa jenis kelengkeng itu memang dia nggak bisa berbuah di iklim tropis seperti ini kalau nggak dipaksa dengan booster sahabat. Booster itu apa? Booster itu adalah zat kalium klorat. Itu adalah zat yang biasanya kita buat sebagai bahan dasar petasan atau peledak atau bom ya. Nah, sahabat kalau ingin tahu bagaimana cara membuat booster kelengkeng sendiri, merangsang agar kelengkeng yang udah puluhan tahun nggak mau berbuah itu mau berbuah, silakan komentar di bawah. Saya akan usahakan buatkan videonya. Ya, walaupun susah kelengkeng ini bisa kita paksa berbuah. Tanaman yang keempat adalah duku. Tanaman yang kelima adalah jenis tanaman rukem. Rukem ini jarang sih sekarang ada ya, semakin langka karena banyak yang nggak terlalu suka. Rukem ini kalau dimakan ini asam sekali, kecuali kalau dibuat manisan baru bisa dimakan. Sehingga orang susah, jarang yang mau menanam sekarang ini. Kemudian buah berikutnya yang sulit juga adalah buah jamblang sahabat. Kalau sahabat yang nggak tahu buah jamblang itu seperti ini ya. Kalau saya kecil dulu di kampung masih ada, tapi sekarang memang sudah agak sulit sih mendapatkan buah jamblang ini di sekitar kita. Jenis buah berikutnya adalah kapulasan, kemudian jambu bol juga termasuk sulit sahabat ya. Nangka juga sulit, manggis juga ini juga sulit walaupun bisa. Nanti saya buatkan videonya ya bagaimana membuahkan manggis. Saya sudah ada berhasil tuh di belakang di dekat kolam saya ada membuahkan manggis. Dan yang terakhir adalah cermai. Nah sahabat, mungkin itu saja video pertama saya tentang tabulon pot. Sebenarnya saya ingin juga menceritakan tentang bagaimana cara memilih bibit. Ini penting sekali sahabat. Jangan sampai kita menanam karena salah bibit, akhirnya nggak berbuah. Ya, ada tips-tipsnya.
ciri-ciri bibit yang unggul, ciri-ciri bibit yang nanti menghasilkan. Jadi nanti sahabat harus menonton video berikutnya ya tentang tabulon pot bagian kedua, yang nanti akan saya ceritakan detail bagaimana cara memilih bibit yang bagus. Terima kasih sahabat karena sudah menonton video ini sampai selesai. Saya mohon maaf kalau ada kekurang maksimalan saya dalam menyampaikan materi kali ini, karena ini saya sedang berpuasa dan cuaca di sini sedang panas luar biasa. Mungkin ya tempat sahabat juga mungkin seperti itu, tapi ya sebenarnya bukan alasan. Tetapi ya itulah, saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan dan ingin dibahas, silakan tanyakan di kolom komentar. Saya akan berusaha membahasnya semampu saya. Terima kasih karena sudah menyaksikan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.